Halo teman-teman, perkenalkan saya Ine. Di sini saya bakal membagikan series tutorial untuk membuat AI agent di N8N. Untuk seriesnya bakal saya pecah ke beberapa episode yang bisa kalian lihat di playlist di deskripsi di bawah ya. Oke, di episode pertama ini kita bakal kenalin dulu ya apa itu AI agent, bagaimana cara kerjanya, apa yang bisa dia lakukan, dan kita bakal bahas beberapa use case-nya ya untuk project seperti apa yang bisa ditangani oleh AI agent ini, dan juga kita bakal ngebahas N8N juga ya. Oke, singkatnya di sini bedanya AI agent dan AI chatbot seperti pada umumnya adalah di cara kerjanya ya. Untuk AI chatbot kayak ChatGPT, Gemini atau DeepSeek gitu ya, alurnya cuman kayak gini aja. Kita bakal ngechat, nanti AI modelnya bakal berpikir. Setelah mereka berpikir, mereka bakal mengirim respons ya, persis kayak yang di ChatGPT. Nah, kekurangan dari AI chatbot kayak gini, data yang mereka tahu itu terbatas, apalagi kalau data yang mau kita proses adalah data perusahaan kita gitu ya, atau data pribadi kita. Misal kayak buku atau jurnal, mungkin AI model ini udah tahu gitu ya, mereka udah baca. Tapi kalau misalkan kayak laporan keuangan kita atau stok barang di toko kita, AI model ini nggak bakal tahu gitu ya. Misalkan kita chat kayak gini di ChatGPT ya. Nah, misalkan kita tanya gini, produk apa yang perlu di restock. Nah, si AI model ini bakal kebingungan gitu ya. Lah, ini produk apa yang dimaksud oleh si pengguna ini gitu ya. Karena AI model ini nggak tahu kita punya produk apa, jumlahnya berapa, mereka nggak tahu. Disinilah fungsinya AI agent ya. AI agent itu berada di sini nih. Kita geser, nih kita tambah AI agent di sini. Nah, jadi fungsinya AI agent ini adalah menyediakan data si penggunanya ini. Dalam contoh kasus di sini adalah stok barang pastinya. Misalkan juga transaksi dan lain-lain lah di sini ya. Nah, dari data inilah AI jadi tahu kita punya barangnya apa, stoknya berapa, dan mereka bakal berpikir apa yang perlu di restock misalkan ya. Jadi muncullah di sini sampo gitu ya. Dan outputnya pun ini udah sebebas kita ya. Mau itu misalkan ada estimasi gitu ya di sini. Estimasi. Nah, nanti ada estimasi habisnya itu berapa hari lagi gitu ya, bakal bisa diproses dari AI agent ini karena kita punya data transaksi. Misalkan satu hari sampo terjual 20 gitu ya, dia bakal menghitung tuh ya, kalau sehari 20 terus nanti habisnya di tanggal berapa. Nah, ini bisa dipikirkan oleh AI agent ini, dan ini bisa diintegrasikan dengan misalkan POS ya, aplikasi POS kasir atau pakai Excel. Intinya data lah, intinya ini data di sini ya. Dan kita coba ke use case selanjutnya. Nah, di use case selanjutnya itu adalah AI agent, misalkan AI agent HRD gitu ya. HRD. Nah, tujuannya adalah di sini agar HRD bisa menyaring pelamar agar sesuai dengan kriteria si HRD-nya. Nah, jadi misalkan HRD-nya ngechat kayak gini nih di AI-nya ya. Carikan saya 5 kandidat. Nah, misal HRD-nya ngechat kayak gini. Nah, di AI agent ini kita butuh data CV-nya gitu ya. Misalkan kita kumpulin semua CV yang ada di email. Misalkan ada 1000 ya. 1000 CV pelamar. Nah, di sini capek banget ya kalau HRD harus ngebaca 1000 CV untuk mencari 5 kandidat doang. Nah, di sini pakai AI agent ini kelar cuy, kelar. Kemas ya, kemas banget ya. Dengan kita kumpulkan dalam satu folder misalkan ya, kita olah di AI agent ini, nanti AI model ini bakal mengkurasi sendiri untuk kebutuhan kita ya, untuk posisi apa, misalkan posisi marketing atau apapun itu ya. Nanti di sini bakal ada informasinya, misalkan ada namanya gitu ya, latar pendidikan, pengalaman gitu ya, umur dan lain-lain. Dan kita bisa selengkap mungkin ya untuk outputnya, walaupun promptnya seperti ini. Jadi walaupun di promptnya nggak ada latar pendidikan gitu ya, HRD ini nggak harus spesifik pakai prompt yang selengkap mungkin, nggak perlu. Dia cuman ini aja nih, carikan saya 5 kandidat terbaik untuk posisi A, gitu aja. Kita bisa memberikan output nama, latar pendidikan, pengalaman, umur, dan lain-lain. Semuanya ya selengkap mungkin bermodalkan CV dari pelamar ya.
Nah, kenapa bisa bang? Kenapa di sini nggak ada promnya, nggak ada prom latar pendidikan, nggak ada pengalaman dan lain-lain? Kenapa di outputnya ada gitu ya? Nah, karena di AI agent ini kita bisa menyisipkan prom di sini, misalkan sertakan gitu ya. Nah, di dalam AI agentnya ini sebenarnya ada prom yang tersembunyi lah gitu ya, yang dibuat oleh developernya atau kita ya, kita yang bikin prom ini. HRD-nya nggak harus tahu ini ada ini di dalam AI agent kita gitu ya. Jadi kita juga mesti pandai-pandai bikin prom sebenarnya ya kalau mau bikin AI agent ya. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk use case agen HRD, dan ini untuk use case lebih advance-nya lagi, yaitu prompt to action. Nah, ini agak beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kan dari prompt menjadi output teks ya, atau balasan. Nah, kalau yang ini prompt to action, kita ngasih prompt itu seperti ngasih perintah gitu ya, dan hasil outputnya itu berupa sebuah tindakan ya, bukan teks lagi. Ada teksnya cuman untuk memberitahu kayak udah selesai gitu ya, atau udah dikerjain nih. Nah, contohnya apa untuk prompt to action ini? Contohnya itu bikin konten dan langsung upload ke YouTube. Nah, itu udah canggih banget gitu ya. Jadi di sini kita cuma tulis promptnya. Nah, mungkin kayak gini aja untuk promptnya. Nah, nanti di AI agent ini yang bakal memprosesnya, dari membuatkan prompt yang bagus lah gitu ya untuk video ya, prompt video. Nah, di sini bakal ada AI model video. Nah, di sini nanti dia bakal upload kontennya. Nah, mungkin di outputnya kita kasih kayak selesai link gitu ya, link YouTube-nya. Nah, ini contoh aja ya kalau prompt to action ya. Sebenarnya ini bisa banyak banget, bisa banyak yang dia bisa lakukan gitu ya. Tergantung kreativitas kalian, tergantung kebutuhan dari klien kalian. Ini bisa banget di AI agent ini. Nah, sekarang apa itu N8N? Nah, jadi sebenarnya AI agent ini bisa kalian buat tanpa N8N, atau kalian bisa buat pakai bahasa pemrograman kalian sendiri, misalnya pakai Python, pakai Golang atau JavaScript gitu ya. Itu bisa banget, cuman di N8N ini udah powerful banget gitu ya. Jadi cepet gitu juga, gratis ya, dan bisa kalian hosting ke server kalian di VPS, dan kalian nggak perlu ngoding juga karena basisnya itu dia Node kayak gini nih. Nah, dia bentukannya kayak gini. Inilah yang bakal kita hadapi nanti ya di episode-episode selanjutnya. Dia cukup node kayak gini, ada panah-panahnya gitu ya. Seperti inilah nantinya ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.